Ini yang nggak peka, nggak belajar, nggak tahu yang mana ya. Sehingga akhirnya tetap dengan pemikiran kita aja, akhirnya tetap dengan pola-pola kita yang lama aja. Bodoh amat sama orang lain, bahkan kepleset. Ya, ini hidup gua, ini terserah lo mau apa. Tapi diri lo yang seperti apa? Ya, kita boleh ngomong kayak gitu, gua tetap dengan diri gua, pendirian gua, prinsip gua. Tapi diri lo yang seperti apa? Kalau misalkan lu udah positif di sana, nggak mau terkontaminasi sama yang negatif, pertahankan, buat tetap harus seperti ini. Ini diri gua nggak mau terkontaminasi sama orang lain dengan yang positif. Kalau yang kita ini bikin orang nggak nyaman, ya terserah lu, gua kan emang ngomongnya frontal, ngomongnya ceplos-ceplos. Terus jadi gua loh. Jadi gue nggak bisa, bos. Balik lagi, kita memaksa orang waktu begitu. Ya, serah orang mau kesinggung kayak mau enggak kayak gaya gue ngomong kayak gini. Apa lu? Padahal secara nggak sadar kita menyakiti banyak orang. Ya. Menyakiti banyak orang, ya hukumnya akan kembali kepada kita. Kita pernah menyakiti satu orang, ya hukumnya kita akan tersakiti oleh satu orang. Kita menyakiti banyak orang, ya kita akan disakiti oleh banyak orang nanti. Kalau kemarin hukum yang disampaikan 12 itu malah semesta ketarik lagi sama kita. Oh iya, dari sana aja kalau kita mau pelajari, mau pahami, itu pun sudah bisa menjadi pengendali diri kita. Saat disampaikan tentang bagaimana ada hukum akibat ketika kita menabur ini, kita akan menuai ini. Hati-hati kita ngomong, ya kan? Hati-hati kita mau. Tadi ya kalau kemarin tuh lagi yang bebek-bebek itu, hati-hati kita nyoman-nyoman konsumen orang. Hati-hati karena sebab ini yang kita buat nanti akibatnya seperti apa. Ini kalau kita mau belajar praktek serius dengan hal itu, gak akan terganggu, gak akan terganggu sama mereka, gak akan terganggu dengan masalah-masalah sepele, ya, gak akan panik, gak akan khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan yang gede, tapi gak punya duitnya. Makanya gue berani bilang, apa-apa yang perlu duit, tapi bagi gue nggak perlu ngeluarin duit. Jadi kalau pada saat butuh dikasih Allah ada, walaupun ngeluarin duit juga sebenarnya, ya, tapi bukan karena duitnya, bukan karena apa-apa butuh duit, bukan itu. Ya, kalau setiap kebutuhan terpenuhi, setiap kebutuhan pengen istilahnya ini yang bayar ini 200.000 dikasih sama Allah, ini 103 dikasih sama Allah, pengen ini dikasih, artinya apa-apa kita nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah keyakinan kita bahwa setiap kebutuhan terjamin, bahwa setiap masalah sesuai porsinya gitu. Ya kan? Kalau kita pahami kalimat bahwa Allah tidak akan membebani hambanya sesuai dengan kesanggupannya, artinya Allah tidak akan membebani kita dengan masalah yang di luar kapasitas kemampuan kita, tentu itu bukan masalah. Makanya gue sampaikan kemarin, kita di kelas 10 belajar dulu setengah tahun, ketemu ujian, yang diujikan pelajaran yang kita pelajari. Kira-kira harusnya kita bisa jawab nggak itu? Karena yang diujikan adalah yang kita pelajari. Kalau rasanya ujian kok nggak bisa jawab, buat pelajaran kemarin kita kemana? Atau kita nggak sadar bahwa kita bisa lewatin itu? Ya kan sering kita ngomong, aduh sulit banget, berat banget hidup, masalah gua penuh segala macam. Masalah yang dikasih ke kita itu sesuai porsinya dengan kita. Kalau orang lain porsi dia lagi. Ada yang orang lain 1 juta aja porsi dia, 10 juta porsi dia 10 juta.
Kita dikasih angsuran satu aja, porsi kita hanya angsuran satu yang masih kelabakan. Ada orang yang angsurannya banyak, lebih puluhan juta, porsinya dia. Karena Tuhan tuh nggak pernah mau kita. Masih juga ya berdasarkan kemampuan kita. Bukan pun masalah pelajaran, mau naik kelas, ada pelajarannya, ada ujiannya, lulus ujiannya, naik kelas. Kalau nggak mau naik kelas, ya nggak usah ikut ujian. Kalau nggak mau naik kelas, ya nggak usah ikut sekolah. Kalau sekolah nggak penting, ya udah. Ngapain? Jadi hal-hal yang seperti ini tarik lagi. Gue sengaja mengulas yang belakang karena itu yang penting gitu. Karena bahasan yang akan datang akan mengulang banyak hal. Mengulang dari yang sempat kita pelajari juga. Kalau kalian nggak dapat filenya yang dari yang dipelajari dan yang disampaikan, jenuh. Kenapa jenuh? Itu lagi yang dibahas. Karena nggak dapat filenya. Kan minggu kemarin gue sampaikan, oh misalkan minggu ini kita disampaikannya tentang ini, oh baru kebuka sedikit, pemahaman kita sebatas itu, level itu. Minggu depan diulang lagi kalimat yang sama, buka dikit pikiran kita, nambah lagi pemahamannya. Jadi semangat ngejarnya. Oh dulu ternyata berbagi itu begini ya, oh begini ya, begini terus. Nambah, makin luas, karena dikejar dari pemahamannya seperti ini sampai pemahaman seperti ini. Gue pun ngejar. Kalau dulu kalimat yang berbagi adalah menurut gue pada saat itu, kita ini punya duit ngeluarin. Berbagi namanya kan? Kita punya duit lebihan, ya kan? Yang belum butuh banget, duitnya banyak, ya. Bagi itu dalam arti kita yang ngasih, ya kan? Berbagi, konsepan awal level pada saat itu yang memahami. Makin kesininya bertumbuh, ya kan? Berbagi itu nggak cuma pada saat kita mau ngasih, di saat ditagih, didatangi, dipinta, kita mau berbagi kan? Kalau dulu kita ngejar oplekan yang di pinggir jalan atau kotak-kotak yang di minimarket, kita naruh nasi. Nah kalau ada yang datang sengaja ke kita, datang ke rumah ini yayasan mana, terus minta sumbangan ini, minta sumbangan itu, mau nggak kita ngasih? Ya, ini berbagi dan ngelepasin, dia minta kita kasih, naik lagi, bahasanya berubah, pinjam. Ada duit mah aman, duit lebihan, duit luberan. Tahu luberan yang belum kepake banget. Mau berapa? 100.000, ini kasih. Enteng pada saat itu, ya kan? Mentok lo dua hari besok mau bayar angsuran 1 juta. Ada teman ujuk-ujuk pinjam dong 1 juta. Ini kan bertahap proses kita memahami berbagi tadi. Sampai berubah kalimatnya, kita sedang belajar untuk jadi perantaranya orang. Dari berbagi tadi, perantara kebaikan yang turunkan oleh Tuhan tadi untuk disampaikan. Ya kan? Ketika membagi, ini rezeki dia yang kita ini sebagai perantara untuk menyampaikan amanat dari Tuhan tadi untuk orang itu. Ya kan? Bahkan di pinggir jalan aja yang ada di pertigaan, rezeki dia ada di lu. Lu kalau misalnya melambai, lu nggak jadi orang yang amanah. Tapi pemahaman kita sampai nggak ke situ. Saat kita cuma tahunya berbagi aja. Ini akan menelusuri dengan sendirinya ke arah mana pelajaran berbagi itu yang seperti apa. Saat berbagi kita nggak punya kebutuhan dan kita keluarin, enteng rasanya punya duit. Saat kita punya kebutuhan dan orang pinjam, gimana ceritanya? Mau nggak berbagi, ya kan? Yang ada kita bilang, wah gue punya kebutuhan nih. Duit siapa? Duit siapa? Duit siapa? Duit gue di aku. Kebutuhan di aku. Belajar kan kemarin
jangan pengakuan. Nah ini pun nyambung kalimat ini. Pelajaran ini nyambung semua.